Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik. Senang sekali berjumpa kembali pagi hari ini dengan saya, Budi Yulianto, di Pastor Message pagi ini. Dan kali ini saya mau bicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri Bapak Ibu kita semua. Tahukah Bapak Ibu bahwa sesuatu yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat powerful, itu hati dan pikiran kita. Karena apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ini akan termanifestasikan dalam tindakan dan dalam kehidupan nyata kita setiap saat disadari ataupun tidak disadari. Ya, seperti contohnya Adam dan Hawa ketika mereka memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan, mereka yang tadinya adalah seorang yang percaya diri, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang berani, tapi ketika dia memutuskan sesuatu yang salah dalam kehidupannya, maka ada sesuatu yang berubah, yang terjadi perubahan di dalam dirinya sehingga mereka menjadi orang yang takut, mereka yang merasa malu, merasa bersalah, mereka bahkan bersembunyi dari Tuhan karena takut ketemu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam hati dan pikiran mereka yang mempengaruhi akhirnya pada tindakan mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Juga demikian dengan Maria Magdalena. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui kisahnya bagaimana dia dari seorang pelacur dan juga yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Kemudian dia bertobat, ketemu Yesus, dan sehingga terjadi sebuah perubahan di dalam dirinya yang membuat dia menjadi seorang pengikut Kristus sampai akhir. Selama pelayanan Yesus, dia ikut sampai akhir, bahkan sampai Yesus disalib, sampai Yesus bangkit, dia ada di sana. Dan bahkan kalau kita pelajari, ada kontribusi yang dia lakukan selama dia mengikut Yesus, dia support pelayanan Yesus, dan banyak hal yang dia lakukan akibat perubahan yang terjadi di dalam hati dan pikirannya semenjak dia ketemu dengan Yesus dan bertobat. Karena itu sadarilah Bapak Ibu bahwa kita manusia hidup dari dalam keluar. We are living life from inside out. Kita menghidupi kehidupan ini dari dalam keluar. Seringkali kita berpikir dengan kondisi yang ada, itulah yang mempengaruhi reaksi kita. Kita sering kali berpikir bahwa kita punya reaksi atau punya tindakan tertentu itu karena kondisi yang terjadi di sekitar kita. Tetapi mari hari ini kita sama-sama evaluasi, sama-sama belajar bahwa sebenarnya tindakan kita ini keluar karena apa yang ada di dalam kita. Bukan karena semata-mata bukan karena kondisi yang terjadi di luar kita. Kondisi bisa berubah kapanpun, tetapi coba mari kita perhatikan diri kita ini, apakah ada sesuatu reaksi atau respon yang konstan terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada, itu artinya sesuatu yang muaranya ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu pasti akan terekspos keluar, disadari ataupun tidak disadari oleh Bapak Ibu sekalian. Itu akan terekspos lewat setiap tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat ekspresi kita. Itu pasti akan terekspos. Seperti firman berkata dalam Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya, seperti kalau kita lihat genangan air, kita seperti lihat cermin, kita bisa melihat wajah kita sendiri. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa hati manusia ini mencerminkan manusia itu sendiri. Artinya hati dan pikiran yang ada di dalam kita ini tidak dapat disembunyikan sebenarnya, karena itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kita merasa kita bisa menyembunyikannya, kita merasa tidak ada seorang pun yang tahu, kita merasa kita bisa kontrol setiap tindakan kita, respon kita. Ternyata pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa. Semua itu pasti akan terekspos, pasti akan terasakan oleh orang-orang sekitar kita, oleh orang-orang yang bergaul, yang punya
hubungan dengan kita terekspos oleh setiap outcome tindakan kita, cara kita berbicara, cara kita meresponi, cara kita bersikap, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merenungkan atau pernahkah mengevaluasi diri? Mungkin bagi kita yang sudah percaya Yesus, saya sudah percaya sama Yesus Kristus, saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kenapa masih ada outcome yang mungkin tidak serupa dengan Kristus? Kenapa ini semua bisa terjadi? Bukankah orang percaya seharusnya sudah jadi ciptaan yang baru? Seharusnya outcome-nya pun baru. Begitulah pemikiran Bapak Ibu mungkin, atau pemikiran kita. Idealnya seperti itu, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Mari kita lihat baik-baik firman tersebut. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, betul, dari terjemahan Indonesia, versi Indonesia mungkin kita beranggapan bahwa ketika kita terima Yesus, kita langsung berubah completely, total, sepenuhnya. Sehingga kita responnya, sikapnya, semuanya jadi baru. Tapi mari kita baca di versi New Living Translation. The old life is gone. A new life has begun. A new life has begun. Hidup yang baru, barulah dimulai. Jadi ketika Bapak Ibu terima Yesus, percaya pada Yesus, kehidupan yang baru tersebut barulah dimulai. Di mana? Di dalam hati Bapak Ibu. Sekalian ketika menerima Yesus Kristus, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dimulai di dalam hati ini perlu diresponi. Ya, perlu diresponi. Nggak bisa hanya cukup sampai di situ. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima keselamatan, tidak hanya cukup perlu sampai di situ, tetapi harus menjadi tindakan yang terekspos keluar. Seperti di Filipi 2 ayat 12 mengatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation. Ya, bukan bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, pemberian dari Allah, dan kita menerima keselamatan tersebut ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menerimanya di dalam hati, maka bagian kita selanjutnya adalah kita mengerjakan keselamatan tersebut keluar, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Outcome-nya, orang-orang sekitar kita bisa merasakan kasih karunia tersebut, bisa merasakan kasih Tuhan tersebut, bisa merasakan kita ini adalah orang-orang yang percaya, pengikut Kristus. Oleh karena itu, ada dua hal yang mau saya bagikan secara singkat. Bagaimana kita meresponi hidup baru yang Bapak Ibu sudah terima, yang baru dimulai ketika Bapak Ibu menerima Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus terus bertumbuh di dalam hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Ini nggak bisa enggak Bapak Ibu, karena tanpa pengenalan kita nggak akan mungkin kenal Tuhan kita. Tanpa hubungan kita juga nggak mungkin bisa kenal Tuhan kita ini seperti apa. Oleh karena itu, yang pertama yang jadi dasar dari setiap pertumbuhan rohani Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi dewasa dan sempurna seutuhnya, adalah bertumbuh dalam hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, kenalilah diri sendiri. Dan ini penting Bapak Ibu, kenalilah diri sendiri, karena kita perlu terus mencek diri kita sendiri ini, karena kita ini sudah terbiasa melakukan hal yang mungkin salah, kita punya kebiasaan buruk. Nah, kita harus cek, kenali diri, buang yang tidak sesuai, dan ganti dengan yang baru. Karena ketika kita terima Yesus Kristus, kita ini di-upload dengan versi yang baru. Katakanlah seperti itu, ya, bahasa sekarang gitu. Karena itu kita bertumbuh dalam hubungan dan pengenalan akan Tuhan, itu artinya kita sedang upload
versi yang baru, firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita jadi orang yang percaya, yang serupa dengan Kristus. Dan oleh karena itu, tidak hanya cukup upload, tapi kita juga harus buang, kita harus delete setiap files yang mungkin udah nggak fit lagi, yang udah nggak sesuai lagi dengan yang baru tersebut. Nah, dengan demikian, lambat laun seiring waktu, saya percaya sekali Bapak Ibu sekalian akan sangat menikmati menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Semoga pesan singkat ini bisa membantu dan menguatkan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pribadi yang seperti Kristus. Nah itu Bapak Ibu, perhatikan baik apa yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Itulah yang akan mencerminkan Bapak Ibu, yang akan keluar dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena itu, ketika ada sesuatu yang keluar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan rupa Kristus, mari ambil keputusan untuk buang dan ganti dengan apa yang seharusnya, apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.